Oke. Cirinya ego itu apa? Kalau bahasanya Iqbal, kesendirian yang esensial. Jadi kenapa kesendirian? Karena ego itu hakmu sepenuhnya. Orang lain gak bisa intervensi. Misalnya semua yang di ruangan ini menganggap ngaji ini bikin ngantuk. Tapi kalau kamu ndak ngantuk mau apa? Itu kan hakmu sepenuhnya. Semua yang di ruangan ini nganggap tema Iqbal itu penting. Tapi mungkin salah satu nganggap tema itu ndak penting. Dan ndak ada orang bisa mbok penting. Oh bagiku ndak penting. Mbok dianggap penting. Ndak bisa. Kamu sudah nganggapnya ndak penting. Ndak bisa ditipu. Itu berarti ego. Beda sama orang yang ikut ke kiri, ikut ke kanan tadi. Ya menurutku sih ndak penting, tapi gimana lagi? Nah itu berarti kamu nggak jelas. Ego itu memang kesendirian esensial. Orang bisa lihat tapi dia ndak akan ngerti aslinya. Yaitu di situ misalnya nikmat, sakit, kecewa, itu kan kita, hanya kita yang tahu. Dokter mungkin ngerti, di situ saya tulis itu. Dokter mungkin ngerti bahwa kamu sedang flu, kepalamu mesti pusing. Cuma pusingnya kayak apa, hanya kamu yang ngerti. Kamu baru saja diputus, mesti kamu stres ya. Ya orang hanya lihat dari luar, tapi derajat kesetresannya kayak apa, itu hanya kamu yang tahu. Atau jangan-jangan kamu tidak stres, ya kamu sendiri yang tahu. Cuma kamu pura-pura stres saja biar nggak kelihatan. Jadi aku nggak stres. Cuma kalau nggak stres kan nanti dianggap kemarin itu nggak serius. Pura-pura stres Nah, padahal kamu seneng mungkin. Alhamdulillah diputus. Sejak kemarin mau tak putus nggak bisa-bisa. Kan ada yang kayak gitu. Dan itu hanya kamu yang tahu. Itu cirinya ego. Ya orang kadang menyebutnya ya semacam pengalaman batin lah. Pengalaman individual. Yang kalian rasakan dengan ngaji ini, itu khas. Setiap kepala khas, setiap orang khas. Memaknainya pasti sesuai versinya sendiri-sendiri. Tidak bisa ditanya. Kalau tak tanya, saya yang tanya, mesti kamu basa-basi jawabnya. Wah bagus Pak, wah enak Pak, mesti gitu. Karena kamu takut pada saya. Temanmu tanya mungkin juga gitu, kamu ikut alur pikirnya temanmu. Tapi yang kamu rasakan sendiri hanya kamu yang tahu. Itu cirinya ego. Nah, orang yang tidak punya yang dirasakan sendiri ini loh, biasanya orang yang kehilangan jati dirinya, kehilangan egonya. Kadang orang menyebutnya tidak punya pendirian. Tidak bisa membaca dirinya sendiri. Penting tidak ngaji tadi? Tidak tahu ya, emangnya penting ya kayak gitu-gitu itu. Dia tidak bisa membaca dirinya sendiri. Padahal kan gampang. Kalau kamu merasa nyaman berarti penting, kalau tidak ya berarti tidak penting. Nah itu ego, cirinya itu. Oke, sekarang membangun ego. Untuk membangun ego ada dua modalnya yang paling besar. Yaitu kebebasan dan kreativitas. Dan itu yang kecil di bawah itu menunjukkan bahwa dua hal ini jangan khawatir. Dalam Islam dijamin. Tentang kebebasan yang dijamin dalam Islam bulan-bulan lalu ketika kita ngomong kebebasan jelas. Percayalah bahwa kamu itu bebas, titik. Tidak usah mikir neko-neko, tidak usah dijelimetkan secara metafisik, filosofis mendalam. Percayalah kamu bebas. Kalau diperdebatkan, ya kayak tadi misalnya, ini saya minum ini, bebas pilihanku, apa sebenarnya sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Ini kan diskusinya panjang. Tapi biarlah, nggak usah dibahas itu. Yakinlah bahwa kamu bebas. Titik. Ya didiskusikan panjang, tapi untuk praksis hidup kita, yakini itu bebas, maka kita bisa kreatif, milih, menentukan nasib kita sendiri. Kalau tidak, nanti kamu dijajah Inggris, dijajah Belanda, dijajah Cina, tidak pernah ya Cina, dijajah
Nanti sing senengane jajah itu. Jerman, Jepang, kamu nganggep itu sudah tertulis Pak di Lauhil Mahfud. Fenomena penjajahan itu. Jadi kita terima saja. Siapa yang bisa melawan takdirnya Allah? Ya selesai kalau kamu begitu. Ya kan? Jadi ndak, yakini hidupmu bebas. Bahwa setelah bebas kok kamu kalah itu urusan lain. Kreatif, bangunlah Pak, saya cita-citanya pingin jadi apalah sesukamu. Bikin sendiri. Jangan ikut-ikutan. Syaratnya 2. Egomu ndak akan bisa dibangun kalau kamu merasa dirimu ndak bebas. Begitu kamu merasa nggak bebas, kamu buka dirimu untuk diatur orang lain. Ini sumber masalah biasanya. Begitu kamu rela diatur orang lain, ya sudah, jati dirimu hilang. Jadi bebas dan kreatif. Katanya Iqbal, kalau tidak percaya bahwa Islam itu menunjukkan, membolehkan kebebasan, coba dilihat. Di Islam itu ada, di kita akan yakin bahwa risalah sudah berakhir dan kita dibolehkan ijtihad. Ketika ada deklarasi bahwa Nabi Muhammad Rasul Pamungkas, Islam ini adalah risalah terakhir. Ini kan menunjukkan bahwa setelah ini tidak ada wis, kita nggak diatur-atur lagi. Berarti apa? Ya silahkan kamu atur hidupmu sendiri. Setelah ini kita boleh ijtihad. Kalau tidak ditulis di nas, tidak ada di syariat. Itu menunjukkan apa? Kita diizinkan untuk mikir sendiri, menentukan nasib sendiri. Jadi katanya Iqbal, enggak. Kebebasan dan kreativitas tidak bertentangan dengan visinya Islam. Oke. Jadi kreativitas itu bahasa Arabnya bid'ah. Yo, kamu kan tadi tenang-tenang aja saya ngomong kreativitas, kamu iya Pak kita harus kreatif. Begitu tak kasih tahu bahasa Arabnya kamu mengkeret. Bid'ah tuh ternyata, kan mesti gitu. Kalau bid'ah ya enggak boleh Pak, karena kamu mesti gitu. Enggak katanya Iqbal. Kita sama Allah disampaikan oleh Rasul bahwa kita berhak berijtihad. Berarti apa? Kita boleh menggunakan akal pikiran kita. Jadi, ada sih aturan-aturan pokok yang tidak boleh diubah. Tapi bahkan aturan yang tidak boleh diubah ini, ketika kita pahami dengan akal kita, hasilnya macam-macam. Hanya yang paling pokok saja mungkin yang kita tidak beda. Tapi dalam banyak hal kita beda-beda loh. Sholatnya wajib, tapi coba dilihat komponen sholat. Macam-macam. Doa iftitahi wae beda. Takbirnya aja macam-macam. Ada yang ngangkat tangan, ada yang bilang sampai pundak, ada yang bilang sampai telinga. Itu kan akal masing-masing yang main, menafsirkan. Ada yang tidak pakai sendakep, ada yang tangannya lepas begitu saja, ada yang di atas udel, ada yang di bawah udel, ada yang nutupi dada kayak orang kena tembak itu. Allah. Lah iya kan? Lo itu akal main di situ. Dan yang benar pas kayak gimana sih Pak? Enggak tahu. Karena mungkin mahdohnya itu bisa dipahami variatif. Puasa misalnya. Puasa itu dimulai, kan di Al-Quran itu malah ayatnya ketika sudah bisa membedakan benang putih sama benang hitam. Jadi kamu kalau sudah lihat, misalnya sudah imsak apa sudah subuh terus kamu, loh ini masih belum jelas Pak ini, mana yang putih mana yang hitam, berarti masih boleh dong. Wong nasnya memang bilangnya begitu. Terus ya ndak, ya pakai jam. Jam itu kan kreativitas namanya, ijtihad. Zaman Nabi mungkin ndak ada jam, ndak digital apalagi. Kalau digital lain akan Nabi mau bangun titit, oh sudah
waktunya sahur. Zaman Nabi tidak ada begitu. Yo antara imsak sampai subuh itu ya kira-kira 50 ayat lah. Itu kan susah memahaminya. Ya yang ngaji siapa dulu? Kalau anak TPA yang baru ngeja ya 50 ayat. Bisa panjang itu. Itu berarti apa? Akal main. Tidak apa-apa katanya Iqbal. Bebas, kreatif. Dari situ kita membangun identitas. Coba dilihat, dari adanya kreativitas kebebasan itu lahir Syafi'iyah, lahir Hanafiyah, lahir Malikiyah, kan dari situ. Islam jadi kaya, masing-masing menegaskan identitasnya sendiri-sendiri. Oke.